Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang sepindah ingkang kula hormati Bapak Kaum Rois, Bapak Duku, Bapak Takmir, dalah segara sedaya perangkatipun, sedaya pengurus Masjid Nur Huda, bapak-bapak sedaya, ibu-ibu sedaya, semoga selalu di dalam liputan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping kali tentu kemawon kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sedaya nikmat ingkang Allah titipkan kepada kita semua. Artosipun syukur nggih menika ndadosaken sedaya nikmat dados modal untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dados syukur niku nggih menika ndadosaken sedaya nikmat sekecil apapun untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita diparingi kesehatan. Niki nikmat ingkang ageng sangat. Coba lihat saudara-saudara kita yang lagi diuji oleh Allah dengan berkurangnya kesehatan. Yang rumah sakit lah yang sakit gini apa nggih? Wong sing nganter mawon kadang-kadang melu sakit. Gini apa nggih? Saking kesele. Nggih. Teng mriko sering kali panjenengan apa kula dateng teng rumah sakit niku nonton tiang ingkang sakit niku umpami piyambakipun tiang jaler pun dewasa saya melih pun radi sepuh mireng suara adzan niku lak caket masjid niku nek adzan niku rame wetane masjid lore masjid kulone masjid muni kabeh adzane gini apa nggih nek dhuwur lak adzane seru banget niku. Sami mireng sebagian bapak-bapak khususnya sami nangis. Niki cerios amargi kula sering nilit yang sakit. Kula nanglet, jenengan nangis kena apa? Ustadz, saya itu dengar suara adzan greges atine. Kados niki bapak pembawa acara menanyakan pripun sak sampunipun mireng Al-Qur'an. Di teng surat Al-Anfal diterangkan sing sinten kemawon beriman maka ketika dibacakan ayat maka dia akan gregel atinipun grentes. Nah tiang sakit niku khususipun tiang jaler ketika mendengar suara adzan niku nangis ditanya kenapa menangis? Ya Ustadz kulo niku pengin banget mendatangi panggilan adzan itu loh. Gini bang kulo pernah bahkan keponakan kulo nangis sampai bercucuran air mata. Lah kok kowe nangis? Aku pengen mangkat yang masjid saiki. Ning ora iso. Sebab sedang diuji dengan sakitnya. Sayangnya Bapak Ibu sedaya, kadang-kadang kita yang sehat mendengar panggilan Allah
di atas motor, Allahu Akbar, bablas mawon. Gini apa nggih? Fakta napa fakta? Mula Bapak Ibu, nikmat nopo mawon ingkang Allah titipkan kepada kita ngenjang badhe ditanggleti kali Gusti Allah, termasuk nikmat sehat. Gini apa nggih? Sehat monggo apa? Maka pastikan kalau kita diberi sehat, berarti Allah sedang ingin kita caket kali Gusti Allah. Kasunyatanipun tiang ingkang bermaksiat kepada Allah justru tiang ingkang sehat. Gini apa nggih? Tiang saged mencuri niku sehat napa sakit? Sehat fisiknya. Sing loro pikirane. Ning fisiknya lak sehat ngene apa nggih? Naudzubillah, naudzubillah. Tiang ingkang demenan niku tiang sehat napa sakit? Sehat. Nek sakit buru-buru teng rumah sakit ngereng-ngereng. Gini apa nggih? Makanya setiap nikmat nopo mawon bentuknya sekecil apapun, pastikan dados modal supados kita caket kali Gusti Allah. Niku tujuanipun. Maka itulah yang dinamakan monggo sareng-sareng kita bersyukur. Itu maksudnya. Mboten namung mengucapkan alhamdulillah. Itu adalah syukur di lisan, baik betul, tapi harus diikuti anggota badan. Dalam bahasa Arab namanya jawareh. Jawareh kita, tangan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan diparingi nikmat paningalan, pastikan digunakan untuk melihat nopo-nopo ingkang membuat kita semakin bertakwa kepada Allah. Sampun ngantos paningalan kita gunakan untuk yang tidak dibolehkan. Mula Bapak Ibu sedaya, wonten hadis, wonten Quran iku sering disebutkan dzalamtu nafsi. Dzalamtu nafsi artosipun menganiaya diri sendiri. Maksudipun pripun? Nggih menika tiang-tiang ingkang diparingi nikmat kok mboten saged nikmat niku dados modal amal. Niku namanya menganiaya. Sebab napa? Sebab paningalan panjenengan kan ditangleti. Ben tanggal sakmene mripat munggo apa? Itu dicatat Bapak Ibu. Demikian juga pendengaran panjenengan. Akan ditanya untuk mendengarkan apa? Bapak Ibu. Demikian juga kesehatan tangan kita, kesehatan kaki kita. Bahkan kita bisa menghirup, kita bisa membawi, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kulo yakin janjane enten tiang sing pengin banget tindak mboten saged tindak sebab nek go lingguh suwe kesel. Ngene apa nggih? Kulo ngraosaken Bapak Ibu. 3 minggu yang lalu saya jatuh dari motor. Menjelang berangkat ke masjid agak tergesa-gesa, kepleset, jatuh. Subhanallah, sakitnya ini di bagian dada ini. 3 hari itu sesak nafas. Ngelingguh kados niki sakitnya luar biasa. Maka panjenengan yang diberi nikmat saged lenggah seperti ini, syukur ya Allah, saya diberi nikmat bisa duduk. Karena banyak orang yang tidak bisa duduk sempurna, gini Bang. Jenengan yang bisa berjalan tegak, berdiri tegak, berjalan, bersyukur ya Allah, sesepuh ini saya masih diberi kemampuan untuk berjalan tegak. Bukankah banyak sesepuhan yang jalannya harus bungkuk? Gini Bang. Saya di kampung dulu di Cilacap sering melihat mbah-mbah karena saking seringnya membawa di punggung, akhirnya sepuhnya tuh bongkok. Kathah niku seperti itu. Panjenengan yang diberi sehat sampai tua harus menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir dilembutkan hatinya, sehingga dari sini ke depan benar-benar pendengarannya, penglihatannya, kesehatannya, tangannya, kakinya, hatinya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu.
Quran surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat ke-56. Nggih. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah saya ciptakan jin dan manusia termasuk kita sedaya kecuali namung kagem ibadah. Nggih, Bapak Ibu nggih. Jadi tujuannya dengan diciptakan kagem napa? Ibadah. Mboten liya-liyane. Nggih. Mboten liya-liyane, kagem ibadah. Maka sepindah malih monggo kita memohon kepada Allah, ya Allah, lembutkan hati kami agar kami banyak beribadah kepadamu. Ingat salajengipun salawat salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaratipun gampil. Rasulullah menyebut sing sinten kemawon taat kepadaku, maka dia dapat syafaatku. Niku. Sing sinten kemawon taat, waman ato'ani, maka barang siapa yang taat kepadaku dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Waman asoni, sing sinten kemawon mengingkari aku dakhalan nar, kata Rasulullah, masuk neraka. Maka Rasulullah menyebutkan qulu umati dakhalal jannah illa man aba. Sedaya umatku niku mlebet teng surga illa kecuali man sing sinten kemawon aba boten purun. Rasulullah enggak ngendika seluruh umat masuk surga kecuali sing boten purun. Sahabat bertanya, "Waman ya ya Rasulullah? Memangnya apa ya ana to sing ora gelem mlebu surga?" Rasulullah menyebut, "Waman ato'ani, sing sinten kemawon taat kepadaku masuk surga. Waman asoni, sing sinten kemawon mengingkariku man ya'ba." Itulah orang yang enggak mau. Niku Rasulullah ngendika Bapak Ibu. Nggih. Maka sing sinten kemawon sering nyuwun ngantu-wantu syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artosipun jenengan sedang mengatakan, ya kulo siap taat dumateng panjenengan ya Rasulullah. Niku maksudipun. Mboten namung ngantu-wantu niku enten syaratipun, Bapak Ibu. Nggih. Enten syaratipun. Maka di antara upaya supados kita semakin dekat dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti seperti ini. Nggih menika ngaos. Sebab kanthi ngaos kita dielingaken dan saling mengingatkan, untuk tetap di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sedaya, malam ini Masya Allah Masjid Nur Huda membuat pengajian yang saya anggap sudah bagus, karena materi kajiannya itu diatur. Saya didhawuhi kali Bu Yuni, Pak Wahid, panjenengan membawakan materi judulnya tentang tamasya ke kampung akhirat. Ustadz yang lain mesti saja yang lain judulnya. Saya kebagian tamasya ke kampung akhirat, ke negeri akhirat. Dan ini kitabnya. Kulo menyampaikan boten ngarang. Sebab niki ditulis oleh para ulama. Ngaji kedah wonten panduanipun supados mboten kelintu. Maka kitab ini menika judulipun yang tangleti bareng ngaji apa to karo Ustadz niki wau, bareng ngaji kitab jenenge Tamasya ke Negeri Akhirat. Yang menulis namanya Syekh Mahmud Al-Misri, niki orang hebat, orang Mesir, Masya Allah. Kurang di sini. Tes, sampun Mas. Yang sebelah sini kurang. Baik, dilanjutkan Insya Allah. Dados yang dibahas malam hari ini kitabnya tebal banget nih. Di masjid lain
Saya sudah masuk pertemuan ke-8. Kajiannya mingguan. Oh, kabel. Oh, nggak masuk. Sampun. Oh, tadi belum dinyalain. Nggih. Nggih. Terus judulipun apa mau? Tamasya ke negeri akhirat. Negeri ingkang badhe kita tuju semuanya. Seneng boten seneng, kita tetap akan menuju ke negeri akhirat. Gini apa nggih? Najan jenengan seneng banget teng dunia, sehat, sugih, ayu, bagus, sawayombo, sapine akeh, tetep mawon, tetep kedah kondur teng negeri akhirat. Amargi negeri akhirat niku barang gaib, nggih. Kita juga belum ke sana. Jenengan juga mboten saged WA kali penduduk kubur. Lah nek jenengan saged WA lak gampil. Mbah, jenengan pripun kabare sakniki? Wah, penak. Ora penak. Lah niku penak niku. Saya kira mboten saged kinapa nggih? Niku tetep barang gaib. Nggih. Sedaya ingkang sifatipun gaib, Bapak Ibu, agama sudah memandu. Nopo-nopo ingkang gaib, maka informasi ini pun kedah saking Al-Quran lan hadis. Nggih. Boten angsal ngarang-ngarang. Nggih. Mula Bapak Ibu, di antara konsekuensi persaksian panjenengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, nggih menika panjenengan membenarkan nopo-nopo ingkang dikabaraken. Nggih. Dados nek enten kabar teng Al-Qur'an ono lho neraka, ono lho surga, niku jenengan kedah percaya. Sebab napa? Sebab jenengan sampun bersaksi asyhadu alla ilaha illallah. Kulo bersaksi bahwa boten nenten rob ingkang kulo sembah kecuali namung Gusti Allah mawon. Mula jenengan dikatakan sebagai seorang muslim. Muslim niku napa? Muslim artosipun berserah diri. Basa Arab niku Bapak Ibu. Muslim artosipun berserah diri. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kul, katakan, inna sesungguhnya salatku, sesembelihanku, ibadahku, uripku, matiku lillahi rabbil alamin, namung kagem mados ridhonipun Gusti Allah mawon. Kemudian dikatakan wa ana awwalul muslimin. Kulo niku termasuk tiyang ingkang awal-awal dados tiyang ingkang berserah diri. Nggih menika meyakini, membetulkan sedaya aturan ingkang dikabarkan oleh Allah lewat Rasulnya, lewat Al-Quran, lewat ucapan Nabi Muhammad SAW. Sepidah malih. Sebab kita membicarakan bab ingkang gaib, maka informasi ini pun kedah saking Allah lan Rasulipun. Sebab nopo yang tahu bab gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Muhammad kadang-kadang tahu masa depan karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun makhluknya Allah yang tahu hal gaib. Dulu zaman Rasulullah dereng lahir,
itu setan itu masih bisa mencuri informasi langit. Maka kalau ada informasi langit turun ke bumi 100 iso kecolong 5 apa 6. Kadang-kadang bener, makanya jenengan nek datang kepada orang tidak pinter, orang pinter apa orang tidak pinter? Yang sok sanjang tiang pinter nih. Kadang-kadang sok bener, kadang-kadang sok bener. 100 sing bener 5 kadang-kadang. Sak sampunipun Rasulullah lahir niku 100 niku namung kepirang setunggal. Sing siji yo kadang-kadang bener. Makanya kadang-kadang enten tiang sanjang, aku tenan loh, tekonya wong pinter kae bener loh, tenan pas. Memang begitu Bapak Ibu. Sing 90 sangat keliru Bapak Ibu. Sebab asalnya yang tahu bab ghaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Niki akidah nggih Bapak Ibu. Maka segala sesuatu yang terkait dengan bab ghaib harus wonten panduanipun. Sepakat sampai di sini Bapak Ibu nggih? Dados sampun panjenengan ngarang-ngarang bab tentang ghaib. Nggih. Semuanya sudah ada keterangan dari Nabi Muhammad SAW. Lambat-lambat kita belajar ini karena kita belajar negeri akhirat Bapak Ibu. Niki nek diteruskan mbok menawa tekan 3 tahun dereng rampung kita ini. Sebulan sepindah. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang paling penting itu kita niat menyelesaikan. Kok umpomo dereng rampung jenengan kepundhut riyin, insya Allah pun ditulis sebab niat panjenengan rampungaken niku kitab. Gini Bang nggih. Rasulullah ngendika. Ini dalil, jenengan perhatikan. Man ata firasahu, sing sinten kemawon datang ke tempat tidurnya, wa huwa yanwi ayaquma yusolli minal lail, yang tujuan tidurnya supados jenengan saged wungu untuk sholat dalu, wa ghalabathu ainuhu hatta yusbiha, jebul jenengan ghalabathu ainuhu, dikalahkan oleh kedua mata panjenengan ngantuk men maksudnya Bapak Ibu, hatta yusbiha ngorok tekan isuk nganti tekan waktu subuh. Sholat wengi mboten? Sholat wengi mboten? Mboten. Ning niate wae jenengan sholat wengi mboten? Niat wengi sholat wengi ngene wengi. Man ata firasahu, sing sinten kemawon datang ke tempat tidurnya dengan niat melaksanakan sholat malam, jebul kalah karo ngantuke tangi wis subuh. Kata Rasulullah, kutibalahu, ditulis bagi dia manawa nopo-nopo sing diniatke. Sing diniatke niki mawon napa? Salat wengi. Berarti tulisan teng catatan kita panjenengan napa? Salat wengi. Najan jenengan ora tangi. Untung napa untung niat? Belajar bab niat penting banget. Ditanya para sahabat, lah terus turune mau kuwi ngoroke kuwi apa? Rasulullah menjawab, wa kana naumuhu, adapun tidurnya dia sing bablas tekan esuk wau, shadaqatan alaihi mi rabbih, sedekah saking Gusti Allah dinggo jenengan. Untung napa untung? Gara-gara napa? Niat. Jenengan niat, ya Allah, malam ini saya malam pertama belajar ke negeri akhirat. Tebel kitabnya, mbok menawa kurung rampung wis mati, ya Allah, mbok yo dicatet supados nek saya meninggal kaya-kaya to wis rampung belajare. Itu yang dicatat itu Bapak Ibu. Penting napa penting niat? Penting. Karena saya yakin nggak akan selesai ini kalau sebulan sekali. Lama. Akan diteruskan oleh generasi-generasi setelah jenengan. Bapak Ibu, kula niku ngajar kados niku sing rutin niku pun enten 10 tahun, hampir 10 tahun. Ada masjid yang ngaji dengan saya setiap minggu sekali, itu sudah hampir 10 tahun Bapak Ibu. Sak derenge corona pun mulai rin. Satu kitab selesai, terus niku. Masya Allah. Semoga panjenengan sedaya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah Bapak Ibu, di dalam kitab ini karena judulnya ke negeri akhirat, berarti memang kita akan mengenali negeri akhirat. Sepindah malih, apa
yang saya katakan niku mboten saking jere-jere lagi, tapi saking Al-Qur'an ngendika napa, Rasulullah ngendika napa, niku yang jadi patokan. Ya, jadi kitab ini isinya ya qala Allah wa qala Rasulullah. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Sahabat berkata apa? Begitu itu Bapak Ibu. Dan belajar agami memang kedah ngaten. Sebab orang-orang yang berdusta atas nama agama podo karo pesen kapling teng neraka. Niku hadisipun. Sing sinten kemawon mengajarkan sesuatu yang tidak berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan Allah, maka sesungguhnya dia pesan kapling di neraka. Subhanallah. Maka orang-orang kayak saya ini kalau nggak hati-hati beresiko Bapak Ibu. Jangan mau mirengaken. Saya salah bicara, keliru, ini masalah. Masalah. Maka kalau ngatos-atos sangat. Jadi nggak tahu Bapak Ibu, saya sehari nulis itu 1 ballpoint itu habis. Di 1 hari saya nulis, itu 1 ballpoint itu habis. Ballpoint mangsi, tahu ballpoint mangsi bukan? Ballpoint yang agak basah nih, saya menulis itu 1 hari 1 ballpoint habis Bapak Ibu. Supados nopo, saya nggak mau berbicara yang saya di belakangnya nggak punya ilmu, nggak mau Bapak Ibu, bahaya ini. Maka dados pengajar kados kula niku resikonipun ageng. Makanya harus punya waktu yang banyak untuk belajar. Belajar. Saya untuk menyampaikan kepada panjenengan seperti ini belajarnya mungkin berjam-jam. Berjam-jam. Sebab nopo ngatos-atos. Sampun ngantos kelentu. Di dalam kitab ini disebutkan ayat yang pertama yang diangkat nggih menika Quran surah Al-A'la, ayat ke 14 sampai ke 19. Jadi ngana apal to Al-A'la? Apal mboten? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a, dan seterusnya. Nanti di ayat ke-14 dikatakan qad aflaha man tazakka. Atau sing menapa? Sungguh beruntung tiang-tiang ingkang menyucikan diri. Nah, perhatikan ini. Saya katakan kita belajar lambat-lambat supaya jenengan sampai ke rumah ada yang diingat. Qad aflaha man tazakka. Sungguh aflah niku keuntungan Bapak Ibu. Seperti falah. Hayya 'alal falah. Itu dari kata aflah. Keuntungan. Hayya, monggo kita mencari keuntungan. Hayya 'alal falah. Bukan falah pakai h nggih, tapi falah pakai h. Makanya yang tukang adzan, muadzin diperhatikan sampun ngantos jenengan hayya 'alas shalah. Mana keliru niku? Kedane apa? Hayya 'alas shalah. Pakai h terakhirnya nggih. Pakai h besar. Tapi kalau falah pakai h kecil, h nggih. Hayya 'alal falah. Itu artinya apa? Mari kita mencari keuntungan. Di sini dikatakan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung tiang-tiang ingkang menyucikan dirinya. Pertanyaannya sekarang, sinten toh ingkang menyucikan dirinya? Nggih menika tiang-tiang ingkang beriman. Sinten? Tiang-tiang ingkang beriman. Saya tanya panjenengan, rukun iman enten pinten? 6. Nggih. Sebutkan. Coba bareng-bareng nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kelima apa? Beriman kepada hari akhir. Yang nomor 6, qada dan qadar. Maka disangkakan di sini, sungguh beruntung tiang-tiang ingkang beriman. Nggih menika tiang-tiang yang punya rukun iman niku lho. Nggih. Tiang ingkang percados kepada Allah,
malaikat, kitab, rasul, adanya hari akhir, adanya takdir, kodolan kodar. Antuk mina bil kodari khairihi wasari. Panjenengan percados dateng takdir khairihi wasari, ingkang apik lan ingkang dianggap elek. Kadang-kadang takdir, kadang-kadang ada yang dianggap jelek gini lagi. Kecelakaan elek, belum tentu, Bapak Ibu, belum tentu. Kalau jangan menganggap bahwa musibah itu selalu jelek, belum tentu. Wonten tiyang ingkang sadar dados apik niku goro-goro kecelakaan. Kathah mboten kathah? Kathah nggih. Goro-goro mlebu penjara. Sing maune pecicilan bar saka penjara, Masya Allah dadi alime pol-polan. Kula niku jamaah pengajian kula kathah kados niku. Ustaz, saya dulu masuk penjara gara-gara nusuk 2 orang mati. Bayangin Bapak Ibu, di penjara 5 tahun. Medal dadi wong apik, pol saniki malah dados pengurus pengajian paling aktif. Masya Allah. Ada juga jamaah, Ustaz, saya itu dulu bendahara di sebuah perusahaan. Saya melakukan kekeliruan sehingga uang saya pakai. Akhirnya saya dituntut, saya di penjara 2 tahun. Sak kondure saking penjara, Masya Allah, saniki alime pol-polan. Makanya Bapak Ibu, antuk mina bil qadari khairihi wasari. Jenengan pitados dengan kodo dan kodar, ingkang dianggap saya maupun ingkang dianggap boten saya. Boten saya lah tumrap kita, gini apa nggih? Tumrap Gusti Allah bisa jadi baik. Nggih. Bapak Ibu, coba bayangkan. Bapaknya profesor, ibunya profesor, nggih. Anaknya 4. Nggih. Jadi profesor yang pinter to niku. Gini apa nggih? Ibu yang pinter, delalai anake 4. Sing telu pinter banget. Sekolah. Nggih. Ketakdir sing nomor 4 kirang pinter, mboten namung kirang pinter, kirang pemikirannya. Nek isu-isu wis metu, ngomong dhewe, paham ya? Ini dilalai, ini mending, ini dolannya teng masjid niku. Salat Bapak Ibu, saya ngimam, serius, ngimam lah serius. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia di soft kedua. Oh subhanallah. Pripun niku coba. Muya ambune sak masjid ngawase niku. Pripun coba. Niku bapake profesor, ibuke profesor. Kata orang tuanya, ini kata bapaknya kesaksian nih. Untung-untung Ustadz saya punya anak yang nomor 4 ini. Kulo niku selamat goro-goro anak nomor 4 niki. Sebab nopo? Nek boten goro-goro anak sing nomor 4 niki kula niku tiyang kang sombong. Profesor pinter, ibu pinter, anake pinter kabeh. Coba nek kabeh pinter. Niku lak wis mumbul sak mumbul-mumbule. Gini apa nggih? Kadang-kadang tiang dengan kedudukannya, dengan kekayaannya, dengan kepintaran jadi sombong Bapak Ibu. Boten purun lenggah kados niki boten purun. Maka di antara orang yang dirahmati oleh Allah adalah orang-orang yang berkedudukan tinggi, masih mau duduk di majelis kalau bukan dari rahmat Allah, nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa. Maka dia bersyukur, ya Allah saya punya anak, yang anak itulah yang mengingatkan saya, sehingga dia mengatakan, oh pinter kia soko Gusti Allah dudu sebab aku pinter, bojoku pinter, terus anakku pinter, ternyata yo ketakdir ora pinter niku, Masya Allah. Nah kalau jenengan kebetulan punya putra yang agak kurang, syukuri itu, syukuri. Bisa jadi cara Allah untuk membuat kita lemah lembut hatinya Bapak Ibu. Dan kalau jenengan kehilangan yang namanya sombong, akhirat jenengan terjamin Bapak Ibu. Di antara yang tidak masuk surga gimana orang yang membawa mati dengan sombong walaupun sebesar zarah. Nek wonten kesombongan tengah atine dengan walaupun kecil surga mbak mau terima jenengan. Maka kalau jenengan diberi cara oleh Allah untuk tidak sombong, bersyukur. Maka sekali lagi, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung tiang-tiang ingkang beriman. Berarti jenengan kedah punya 6 rukun iman.
Tadi Mas Abdullah membaca apa? Quran surah Ali Imran 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Apa artinya Bapak Ibu? Terkait dengan ayat ini. Nggih menika tiang-tiang ingkang memikirkan penciptaan langit dan bumi, terjadinya siang dan malam. Kemudian dia ingat Allah dalam kondisi dia berdiri, dalam kondisi dia duduk, dalam kondisi dia berbaring, ingat Allah terus. Niku tiang ingkang beruntung. Ngadeg kelingan Gusti Allah, linggu kelingan Gusti Allah, arep kondok kelingan Gusti Allah, mau berjalan kaki kelingan Gusti Allah, mau ke kamar mandi kelingan Gusti Allah berdoa, keluar dari kamar mandi kelingan Gusti Allah ghufrana berdoa, mau berangkat sekolah kelingan Gusti Allah, mau kerja kelingan Gusti Allah, mau tidur kelingan Gusti Allah, bangun tidur kelingan Gusti Allah. Itu orang yang beruntung. Quran surah Al Imran 190. Di ayat berikutnya dikatakan wa dzakarasma rabbihi fasalla. Nggih menika tiang-tiang yang selalu banyak mengingat Allah kemudian dia salat. Bapak Ibu, maka salat niku sampun ngantos bolong. Ibu-ibu yang head jangan minta kompensasi. Wis pitung dino, lho kok ora salat? Isi abang aku iki. Tenan, isi abang. Wis sangang dino yang dipakai yang urf. Kalau jenengan biasanya yang pitung dino, berarti liyane niku pun bisa jadi darah istiadah, bukan darah haid lagi. Maka jenengan bersihkan salat. Jadi yang biasa jenengan berapa hari? Nek jenengan biasanya 5 dino, ya itu kebiasaan urfnya. Hati-hati, makanya ibu-ibu tuh harus hati-hati. Malahan penak wis ora salat wis ben wae. Mari jam 09.00 wengi, aduh aku ki mari ki wis ora metu meneh. Kedah salat Isya mboten? Jam 09.00 wengi? Kedah salat Isya mboten? Aku males sesuk wisan subuh aduse. Ini hilang salate. Gini apa nggih? Jangan minta kompensasi. Nek jam 09.00 mari yo jam 09.00 adus. Adem Ustaz, au banyu anget. Wegah Ustaz, bojone kon gawe jarang. Nggih. Biasanya kan suk we, sisan subuh we. Salat isane ilang. Salat isane ilang. Ini bahaya niki. Maka dikatakan wa dzakarasma rabbihi fasalla. Tiang-tiang ingkang ingat Gusti Allah kemudian dia sholat. Maka di kajian 2 mingguan, ibu-ibu yang belum berangkat monggo berangkat. Kita belajar tentang kitab sholat. Nih, di sini sudah diadakan nih 2 minggu sekali. Setiap malam Sabtu itu belajar tentang sholat dari A sampai Z. Nih, tindak jenengan. Kalau nggak tindak jenengan gimana mau memperbaiki sholatnya? Contoh, saya tanya kepada panjenengan misalnya, apa hukum iftitah? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Napa hukum ini kok? Sunnah. Bapak Ibu, kalau jenengan tahu arti kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata, jenengan niku badhe angsal salat ingkang bagus. Sebab napa? Sudah tenter matinya. Apa ya Allahumma ba'id, ya Allah jauhkan antara aku dan dosaku sejauh timur dan barat. Masya Allah. Kita itu harus memperbaiki sholat kita, Bapak Ibu. Makanya dikatakan wa dzakarasma rabbihi fasalla. Tiang-tiang ingkang beriman di menika tiang-tiang ingkang dia benar-benar ingat Allah di dalam waktu-waktunya, kemudian dia sholat. Kemudian dikatakan bal tu'sirunal hayatad dunya. Sayangi pun kata Allah, kenyataannya banyak orang-orang yang memilih dunianya. Sebab karena sibuk engko lah.
adan ben kowe lagi tanggung. Gini apa nggih? Ngaku. Saya dulu begitu, saya dulu sebelum belajar. Setelah belajar sekarang krungu adzan wedi tenan Bapak Ibu. Iya nek ora baru kuwi mati. Gini apa nggih? Bukankah banyak orang yang dalam kondisi sehat bugar mati? Jamaah saya minggu lalu 30 tahun tentara TNI meninggal 30 tahun sehat banget goro-goro nopo mandi keringat wengi-wengi niku jam 09.00 bar nopo-nopo mungkin olahraga dan sebagainya bersih-bersih rumah mandi gerujukan langsung pet 3 jam sedo PKU Gamping. Bayangin Bapak Ibu mboten urusan sehat nopo sakit saatnya tiba tetap dipanggil. Ini kalian bal tu'thirunal hayatad dunya. Sayangnya lebih banyak orang yang lebih milih kehidupan dunianya, sibuk dengan dunianya, sehingga seluruhnya hanya untuk mikirin dunia. Koyo to arep urip 3.000 tahun, ora 1.000 tahun, 3.000 tahun. Padahal kita nek wis 70 pun repah, ngene apa nggih? Yang sudah 70 tahun merasakan udah kurang ini, kurang itu, kurang ini, pandangan kurang, pendengaran kurang, macam-macam. Nggih, ngene apa nggih? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Allah sebutkan wal akhiratu khairu wa abqa. Allah sebutkan padahal kehidupan akhirat itu khairu wa abqa. Allah yang berfirman padahal kehidupan akhirat itu khairu lebih baik wa abqa dan lebih kekal mboten ngantuk umur-umuran kados kita sakniki. Sing jenenge teng akhirat niku hum fiha khalidun. Urip terus orang mati nih Bapak Ibu. Makanya tiang-tiang ingkang ciloko di dunia yang nggak mau beribadah dia mengatakan coba nek goro-goro mati terus rampung penak. Masalahnya nggak gitu Bapak Ibu. Setelah meninggal kita akan dibangkitkan kemudian dihitung-hitung seluruh apa yang kita buat di bumi sehingga kita akan menentukan bermuara surga apa neraka bergantung kepada amal kita sekarang Bapak Ibu. Bahasa mereka apa? Kuni turoba copo aku koyo kewan kuni toreba dadi tanah. Nek kewan Bapak Ibu ngenjang nggih. Kewan, sapi misalnya, sapi bertanduk, nanduk sapi ora bertanduk sapi ini nakal niki. Jeduk niki lak sakit niki. Gini apa nggih? Sok teng kontoroh ditemukan Bapak Ibu. Sapi yang nanduk nanti ditanduk genten kali sapi sing mboten gak ada tanduk niku wau. Duk pun 00 bar niku kunitoraba jadi tanah rampung. Manusia nggak begitu Bapak Ibu. Jenengan dihitung dek ben jenengan nyilokoni wong oh diminta jenengan pahalanya. Jenengan mencela orang lain nanti diminta pahala jenengan. Nek pahala jenengan habis dosanya dia untuk kita subhanallah Bapak Ibu. Makanya orang-orang yang cilok mengatakan copo nek nganggo mati wis rampung. Oh rampung Bapak Ibu. Ini bar mati nanti kita dibangkitkan. Itulah mengapa kita hati-hati di dunia. Karena setiap kalimat yang kita ucapkan boten saged kita ngumpet saking kalimat itu. Begitu jenengan keluar kalimat kowe kok pecicilan yo dicatat nih Bapak Ibu. Nginjang dibuka tanggal sakmene kowe kondo busri pecicilan to. Bane repot niku busrine ngamuk. Oh kowe kondo ngono kuwi to. Ini masalah Bapak Ibu. Nggih. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal yang namanya akhirat itu kata Allah lebih baik dan lebih kekal. Nah, dari sini kita tahu Bapak Ibu. Kita akan belajar apa? Kita akan belajar hal yang sangat penting yang menentukan kehidupan panjenengan. Gak ada batasnya. Abadi diabadikan oleh Allah. Dinone mung siji, mboten enten dina loro. Yaumil akhir ya mung kuwi tok. Mboten enten hari berikutnya, ya mung dina kuwi tok. Sak pol-pole mboten enten dina liyane. Nggih. Nunggune jenengan teng padang mahsyar khamsina alfasanah. 50.000 tahun jenengan ngadeg Bapak Ibu. Jenengan mboten kebayang. Lah 50.000 tahun. Swidak tahun wis keserepol-polan. Ngene apa nggih? Kata Allah 50.000 tahun jenengan ngadeg diadili karo Gusti Allah.
Makanya dikatakan wa amaman khofa maqama rabbih, sing sinten kemawon mengingat-ingat hari itu, khofa dia takut kepada Allah ketika berdirinya, maka bagi dia jannatani, bagi dia mendapatkan 2 surga. Jadi syarat yang berikut diantaranya adalah jenengan wedi kali Gusti Allah. Wedi sing pripun? Wanahan nafsa 'anil hawa, goro-goro jenengan wedi ngadeg teng ngarepe Gusti Allah ditakuni ngenjang. Wanahan nafsa 'anil hawa, Quran surah An-Nazi'at ayat 40-41 yang saya bacakan Bapak Ibu. Jadi saya kata-kata saya bukan ngambil sembarangan ya. Itu dari An-Nazi'at 40-41. Wanahan nafsa 'anil hawa, kemudian dengan takutnya dia jadi menahan dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah dan untuk taat kepada Allah, Bapak Ibu. Nggih. Wedi arep ora pangkat duhur. Lah, kan Gusti Allah kondo aku kon duhur. Wedi goro-goro wedine dados tindak. Ora mau wedi tok maksudnya. Paham nggih? Arep ngomongi wong ibu-ibu mau hibah misalnya. Aku ngomongi wong mikir, subhanallah, ghibah ini bahaya banget. Dosanya sangat besar. Di kuburan pun disiksa sangat berat. Mikir, wedi aku kari Gusti Allah, ora sido ghibah. Sudah dibahas di masjid ini, di kajian rutin tentang ghibah. Nah, ibu-ibu yang nggak berangkat jadi tahu. Ada yang mengatakan begini, Ustaz, aku kan kondonya bener wong koyo ngono kuwi, ya aku jenenge ghibah. Ini jenenge ghibah. Gitu koyo ngono kuwi Ustaz. Wong bener memang wong iki nyebai banget. Ya yo kuwi jenenge ghibah. Kata Rasulullah. Nek keliru jenenge apa? Kalau keliru namanya fitnah, lebih kejam lagi. Nggih, sudah kita bahas. Detil, insyaallah. Maka Bapak Ibu sedaya, pengetahuan tentang akhirat memang sangat urgent segera kita ketahui supaya kita bisa persiapan menuju ke sana, Bapak Ibu. Sebab jenengan saged tiba-tiba dipanggil. Sing sinten kemawon boten ngertos kapan datangnya kematian, maka sepatutnya bagi dia harus siap kapan saja dipanggil. Itu Bapak Ibu. Jenengan kali kula sami-sami boten ngertos gini boten. Sami-sami boten ngertos kapan dipanggil gini nggih. Ada yang tahu so aku minggu ngarep diceluke? Ada yang tahu seperti itu? Apa enak nek ngono kuwi? Gini nggih. Aku tak siap-siap 3 dino, salat terus, istighfar terus. Nek ngerti wong wis nang rumah sakit belum tentu kita tahu matinya kapan, gini nggih. Maka kata para ulama, nek sama-sama belum tahu, maka tugasnya adalah kita siap-siap supados nek dipundhut langsung siap niku. Pun siap, Bu. Dereng siap. Maka kita siap-siap terus. Saya kagum dengan yang saya sampaikan kemarin di kajian rutin. Ada ibu-ibu mau belajar Quran gara-gara nopo? Wulan puasa wingi niku, dia buka puasa bareng-bareng, buka bersama, ngobrol. Lah mulih kok mati koncone. Terus dia kondo, saya tuh belajar Quran karena takut, Bu. Kalau saya nggak belajar jebul engkau terus mati, tahu sinau terus kepiye. Masya Allah, itu sederhana tapi bagus itu. Sekarang rajin banget belajarnya, Masya Allah. Masya Allah. Maka kemudian ditanyakan kepada Rasulullah. Ini ayatnya sudah kita baca ya. Kemudian ditanyakan Rasulullah, ya Rasulullah, sinten toh di antara umatmu sing pinter, sing cerdas, riwayat Imam Ahmad hadisnya. Maka Rasul menjawab, nggih menika tiang-tiang ingkang kathah mengingat kematian lan mempersiapkan kehidupan setelahnya. Itu tiang pinter itu. Rasulullah nggak menjawab tiang pinter, yaitu yang ahli matematika. Sing jenengan ngursus ke putrane panjenengan nanti kudu bayar nih, gini apa nggih? Giliran kursus ngaji udah bayar. Kursus matematika, kursus bahasa Inggris, kursus fisika, piro-piro dibayar. Tapi ngaji orang dipikir ke. Padahal kata Rasulullah, sing pinten nggih menika tiyang ingkang banyak mengingat kematian dan menyiapkan kehidupan sak sampune kematian. Niku tiyang pinter menurut Rasulullah. Dan jenengan mengikuti sinten nek boten mengikuti Rasulullah. Ini apa nggih? Quran surah Ali Imran ayat ke-31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni."
Sing sinten kemawon merasa dicintai, disukai oleh Allah, fattabi'uni maka ikuti aku, ikuti Rasulullah maksudnya. Dan jenengan pengen lebu surga. Niku yo kedah mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah kedah ngagem ilmu. Sebab Rasulullah salat mawon ngendika, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat, kata Rasulullah. Gila apa nggih? Dadi salat niku enten aturane, mboten sembarangan maksudnya nggih. Mboten sembarangan. Tentunya dengan sampun belajar dari kecil insyaallah nggih. Adapun kita sudah tua memperbaiki saja. Ditakoni misalnya isti'adah, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim setelah iftitah, sebelum basmalah, sebelum al-fatihah, niku artinya apa to? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Fungsinya apa to? Menghilangkan was-was. Itu harus dipelajari Bapak Ibu. Itu harus dipelajari dengan ilmu. Itu yang kita pelajari di pertemuan 2 mingguan. Nggih. Lebih detail lagi. Ini pertemuan seperti ini tentu saja nggak bisa detail. Monggo sambil diunjuk ya. Saya juga tak unjuk dulu. Bismillah. Dados sinten yang ingkang pintar Bapak Ibu? Orang yang banyak melihat kematian dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Niku yang pintar menurut Rasulullah. Bapak Ibu, kita masuk ke bab pertama. Judulnya hari akhir, al-yaum al-akhir. Yang namanya hari akhir, nggih, maksudipun 2 hal. Saya pakai kacamata ini. Sudah kurang penglihatannya. Saya bacakan riyen nggih, nanti saya terangkan. Ingkang sepindah, hari akhir nggih menika kebinasaan alam semuanya dan terhentinya kehidupan secara total. Apa? Kebinasaan alam semesta secara keseluruhan dan berhentinya kehidupan total. Pun boten nenten mali kehidupan di dunia pun hari terakhir itu. Kemudian yang kedua, memasuki kehidupan akhirat dan dimulainya kehidupan itu. Jadi hari akhir itu hari terakhir di dunia sekaligus adalah hari pertama di akhirat. Adapun panjenengan kok sedorin berarti jenengan nunggu di alam kubur. Sampai datangnya hari kebangkitan pinten tahun, bukan sampai 9 tahun. Nabi Adam tekan saniki pun puluhan ribu tahun. Bayan jenengan pun mungkin eketan tahun nunggu teng kuburan. Nggih, di alam kubur. Di alam kubur sendiri ada yang bahagia, ada yang sengsara. Nggih. Yang baik amalnya di dunia dia bahagia, yang sholatnya baik kuburnya terang benderang. Karena di antara yang menjadi lampu di kuburan adalah sholat panjenengan. Nek panjenengan salate elek, peteng jripet kuburane. Dewean mung karo cacing. Nggih, bayangkan. Jangan bayangkan situasi itu. Sing jenengan biasanya turun nang kasur babut kepenak sok mboten kados niki kondisinya. Semuanya sama, sendirian. Namung dikonconi amal panjenengan. Nek amale saya koncone apik, nek amal elek koncone eleke pol-polan medeni. Semua kita akan sampai kepada titik itu. Maka Bapak Ibu, kalau jenengan melihat orang sedo, para ulama mencontohkannya nangis. Bukan menangisi mayitnya, menangisi diri sendiri. Aku yo men koyo ngono kuwi. Paham Bapak Ibu? Menangisi diri sendiri. Aku siap urung yo nek koyo ngono kuwi. Itu maksudnya. Lewat keranda mau dikubur, saya nangis kenapa? Nangis diri sendiri. Ya Allah, aku yo sesuk menyusul koyo ngono kuwi. Aku siap ora yo nek sesuk, nek mengko sore aku yo ngono kuwi. Nah, itu menangis Bapak Ibu. Wedi sebab bakal nyusul. Jadi Bapak Ibu, hari terakhir di dunia sekaligus adalah hari pertama di akhirat. Kemudian sebagai seorang mukmin, kita memang wajib
beriman terhadap hari akhir. Kalau panjenengan boten mengimani entennya hari akhir, maka jenengan keluar dari keimanan seorang yang muslim. Gini lagi. Makanya hati-hati kalau ada yang mengatakan, alah koyo urung tau rono, koyo sok ngerti-ngertine, koyo wis pernah mati. Kowe telepon apa karo mayit? Kok ngerti ning kono ora? Nah, ini namanya sudah keluar. Karena tidak meyakini ada hari akhir. Ora kudu wong bodho wong pinter kadang-kadang kono ngono kuwi. Gini bang, harus hati-hati jenengan. Ya? Kita harus hati-hati mendengar informasi seperti itu. Jangan sampai terpengaruh. Oh yo, apa oh yo? Wong kayu tekan kono moso sih. Nah maka dalil Al-Quran dan hadis yang mengabarkan kepada kita. Ya? Bapak Ibu, saya bacakan sedikit dulu, agak lompat supaya ada yang diperoleh, insya Allah. Allah berfirman di dalam Quran surah Maryam ayat ke-98. Hal tuhisu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Artinya atau sih menapa? Apakah panjenengan pernah melihat tiang ingkang sampun sedo nopo jenengan mireng samar-samar mawon apa yang mereka bicarakan? Pernah boten? Boten. Ini Allah sebutkan dalam Quran surah Maryam ayat 98 menunjukkan bahwa nek wis mati pun jenengan boten saged malih berkomunikasi dan minta balik ke dunia, sudah nggak bisa, sudah selesai. Maka dengan informasi itu berarti kesempatan kita sampai hari terakhir kita masih hidup. Sasampunipun hari itu jenengan sudah nggak bisa beramal lagi. Maka kesempatan panjenengan sekarang masih hidup, jangan sampai menyesal seperti orang itu. Orang itu mengatakan kepada Allah, ya Allah, bu aku balik kenyang dulu sedilit wae rasa suwi-suwi. Ben aku iso ngamal ibadah kepadamu ya Allah. Allah jawab, sudah ada tabir tembok yang besar yang membatasi antara dirimu dan dunia. Dan mereka nggak dengar apa yang kalian katakan. Maka ini katakan, opo panjenengan sing teng dunya teksih, atau pernah mendengar orang samar-samar di kuburan kondo-kondoan karo koncone? Boten. Bapak Ibu. Dari sini kita tahu bahwa kita tuh harus benar-benar memanfaatkan waktu walaupun sedikit, sampun ngantos boten bernilai ibadah. Sebab akan datang hari itu Bapak Ibu. Nyesek tiang-tiang situ mereka niku. Saking pengennya kontur teng dunia walaupun hanya sesaat. Sesaat nikmati sithik men wektune. Lah kok jenengan lewat sejam gua nonton, setengah jam gua tontonan, setengah jam gua cerita-cerita sing ora penting. Subhanallah Bapak Ibu. Mereka itu pengen balik ke dunia dalam rangka untuk amal ibadah Bapak Ibu. Maka dikatakan tadi apa? Orang-orang yang selalu ingat Allah, kemudian dia sholat, ingat Allah, kemudian dia sholat. Maksudnya pun pripun Bapak Ibu? Sholat niku warni-warni Bapak Ibu. Sholat yang wajib 5. Tapi sholat sunnah niku saged setiap waktu kecuali di waktu yang boten angsal, yaitu ba'da asar sampai maghrib, ba'da subuh ngantos suruh. Selain itu jenengan saged sholat kapanpun waktunya. Namanya sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Contoh, jenengan kok kelingan anak teng Bogor, rasa-rasane atiku kok mboten tentrem, anakku lagi gek ngopo yo, ambil air wudu. Kemudian jenengan sholat 2 rakaat, ya Allah tolong jaga anakku. Itu kapan saja boleh Bapak Ibu. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan kepada kita begitu. Dados tiang ingkang beriman niku nek enten pikiran, ambil air wudu sholat. Lapor kali Gusti Allah, ya Allah engkau yang punya anakku, engkau yang mengatur anakku, engkau yang punya hati anakku, tolong jaga dia ya Allah. Begitu. Itu yang terjadi sama saya ketika Fatimah di rumah sakit. Saya pernah ceritakan jenengan, Fatimah itu di rumah sakit itu 17 hari itu nggak bergerak Bapak Ibu. Sudah koma. Saya kerjaannya cuma sujud di masjid rumah sakit Sarjito. Sampai pernah sholat maghrib banjir air mata. Gara-gara takbir masjidnya, iki wong kok sujud, wejane ono apa to? Kemudian ditanya ke saya, Pak jenengan punya kasus apa? Anak saya di ruang nicu.
17 hari tidak bergerak. Ini yang saya bawa, itu yang kecil, yang putri. Kemudian orangnya bilang, nanti maghrib tolong jadi imam nih Pak. Karena saya ngimami dalam kondisi yang sedihnya luar biasa. Saya baca tentang yang kematian, ayat kematian, banjir air mata tuh sak masjid nih. Sebab teman ikut yang bermasalah sedoyo anak enosim wismeh. Setiap hari saya menemani teman satu kamar ke kamar mayat. Karena di situ anak-anak bermasalah semua, subhanallah. Anak-anaknya semuanya pakai kabel kemana-mana, termasuk anak saya. Apa yang dilakukan? Lapor kepada Allah, ambil air wudhu, sholat. Wa dzakarasma rabbih fasholla. Orang-orang yang selalu ingat Allah kemudian dia sholat. Bapak Ibu, ini merinding saya kalau ingat waktu itu. Hari ke-17 tangannya bergerak. Gini nih. Istri saya, ayah, Fatimah bergerak tangannya. Masya Allah. Coba jenengan saged menggerakkan kaki mboten syukur pripun. Saya melihat anak bergerak kayak gini, ya Allah, syukurnya saged bergerak. Itu yang saya katakan bersyukur. Kalau jenengan jari-jarinya dibikin puter iso bergerak susah mboten? Susah. Ngene apa nggih? Maka bersyukur dengan kesehatan jari-jari. Saya waktu jari-jarinya kena asam urat, nulis, wow, pegel pol-polan, nyupir motor rasanya pegel pol-polan. Lah kok kita yang sehat nggak bersyukur bagaimana? Coba Bapak Ibu. Orang-orang yang wadzakara rabbihi fasholla. Orang-orang yang beruntung yang ingat Allah kemudian dia sholat. Nah Bapak Ibu sedaya, kemudian persiapan untuk hari keberangkatan. Persiapan jenengan mlebet teng keranda. Sebab jenengan badhe mlebet teng keranda. Badhe mlebet napa dilebetaken? Napa mlebetnya, Mbak? Aku tak mlebu dhewe wae. Iso dhewe aku mlaku tekan kuburan. Mboten, ngene apa nggih? Jenengan mau dimasukkan ke sana. Maka para ulama menyebutkan Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, berkata, wajib atas orang yang tidak mengetahui kapan kematian menjemput untuk selalu siap. Jangan terperdaya oleh kemudahan, kesehatan, karena sedikit orang yang mati tua, kebanyakan mati muda. Bapak Ibu, Imam Jauzi menyebutkan, sing sinten kemawon ingkang boten ngertos kapan dijemput, maka wajib buat dia untuk siap-siap, ampun terperdaya oleh waktu luang, ampun terperdaya oleh sehat, ampun terperdaya peh isi sugih, ampun terperdaya dengan kedudukan boten angsa. Bapak Ibu, ora urusan presiden arep mati tetep mati. Jenengan gek sugih umai 17 mati tetep mati. Gini apa nggih? Tidak satu pun kita tahu. Maka kata Imam Jauzi dikatakan sing sinten keman boten ngertos, maka tugasnya siap-siap kapanpun wekdal dijemput. Niku Bapak Ibu. Nih. Karena kita yakin kita akan mati. Gini Bang, ada yang yakin saya nggak akan mati? Aku pengen urip 1000 tahun meneh tan. Ayo koncone mati kabeh malah bingung. Gini Bang, mbah saya sing namung 8 dosa 7 tahun sakniki, yuswanipun tesih sehat alhamdulillah. Nggih. Bapak moro sepuh. Niku koncone sekolah SD mung kantun setunggal. Wis rendah orang duwe kanca. Pak, jenengan koncone sinten? Itu Pak Sarifudin. Tesih sehat banget. Wis nang dhuwur kasur terus. Lah jenengan dolane karo sapa? Ayo mung teko kono ngondone si sabar yo. Terus kanca-kanca liyane adi-adi surah kanca. Piye Bapak Ibu? Jenengan mboten betah. Nek jenengan toh diparingi 200 tahun pun mboten betah jenengan. Ora ndek kanca. Kancane sapa? Nggih. Jenengan ngobrol karo sapa mboten nyambung. Ngene apa nggih? Maka sing sinten kemawon dalam kondisi seperti itu maka siap. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan pesan yang sangat terkenal, sangat terkenal pesannya ini, jenengan sampun apal insyaallah, tentang menggunakan yang 5 sebelum yang 5. Yang pertama apa? Hayatuk qabla mautik.
hidupmu sebelum matimu. Yang pesan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gunakan ngati-hati modal uripmu sadurunge matimu. Maka jenengan yang masih hidup bayangkan, ingat-ingat orang di kuburan pengen balik ke dunia, pengen banget kados jenengan urip malih. Tinggi nopo? Tinggi ibadah, Bapak Ibu. Kemudian wasihati qabla sakomi, sehate panjenengan sadurunge sakitnya. Orang mungkin wong kok sehat terus mesti ono loro nih. Loro apa loro? Saya kadang-kadang bingung, orang Cilacap kan loro-loro podo wae. Kita memiliki loro, kalau sana lara, kalau sana itu. Kalau jatuh itu sakit itu lara. Loro itu ya dua. Kalau sakit lara, bukan loro. Masya Allah. Kemudian wa faraqo qabla suklik wekdal longgare panjenengan sakderenge sempit. Nggih. Kemudian wasababaka qabla haramik, waktu mudamu sakderenge sepuh. Nggih, nanti yang sepuh pun ngertos nggih. Wah, nek ngono aku dimiliki enom lebih semangat, nggih. Kemudian wahina ka qabla fakrik, sugih panjenengan sadurunge miskin. Nggih. Maka waspadalah terhadap yang 5 ini. Nggih. Sebab Rasulullah ngendika nikmatani magbunun, 2 nikmat yang selalu saja menjebak manusia, as-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu lo nek sehat itu gayane pol-polan. Giliran sakit rumah sakit, aku pengen sholat, aku pengen mangkat adzan. Bareng sehat orang urusan. Gini Bang nggih. Numpak motor bablas ono adzan, ono masjid, panggil-panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang urusan bablas yang pasar wae. Giliran loro, giliran sakit, aku pengen sholat. Lah ini yang dini. Maka gunakan sehatmu sebelum sakitmu. Kemudian Bapak Ibu, yang 5 ini jangan waspada kepada apa? Waspada kepada kemaksiatan, Bapak Ibu. Sampun ngantos jenengan gadah wekdal kagem maksiat. Sekali jenengan maksiat maka akan dinukitat nuktatun sauda, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, dituliskan titik hitam di hati panjenengan setiap satu maksiat. Jenengan nonton wong orang nganggo jilbab teng TV ditulis siji setitik, jenengan mikir nggak dosa itu? Dosa Bapak Ibu. Menonton yang aurat dosa apa dosa? Dosa, harus istighfari. Nonton astagfirullah. Astagfirullah, ini melek terus astagfirullah. Astagfirullah tapi melek. Nah ini yang keliru. Yang pertama hak kita, yang berikutnya bukan. Ono wong ayu. Kan pertama lagi aku ora tau orang nengok. Ini masalah. Niku dosa mboten? Dosa. Melihat sesuatu yang aurat sah dosa. Maka kita istighfar pada setiap dosa, nukitat fi qalbihi, ditulis teng atine panjenengan 1 titik hitam. Kalau panjenengan nggak banyak istighfar, suwi-suwi atine penuh titik hitam, itu yang namanya ron. Di dalam Quran surah Al-Mutaffifin, kalabal rona ala qulubihim. Nek panjenengan pun kathah banget tidak waspada terhadap yang 5 tadi, kemudian jenengan berbuat maksiat, suwi-suwi atine dadi ireng kedeteng. Nek pun ireng kedeteng boten saged membedakan yang baik dengan yang buruk. Jenengan pernah nggak dengar video di sebuah daerah di Indonesia, ada orang laki-laki dan perempuan, orang luar negeri dan orang Indonesia berhubungan intim di depan pagar orang rumah? Pernah dengar nggak di video tuh? Ada informasi seperti itu Bapak Ibu, subhanallah. Wis ora duwe isin. Subhanallah. Bagi kita yang normal, kok iso ya koyo ngono? Karena dia sudah jadi ron, hatinya udah hitam, nggak bisa bedain yang baik dan yang buruk, pun kados kewan, subhanallah. Enten tiang sepuh membunuh menantunya. Kemarin ada informasi seperti itu, subhanallah. Subhanallah. Ini terakhir, kabar terakhir, ono bapak mateni anake papat. Subhanallah. Subhanallah, niku pripun niku?
Maka waspada terhadap maksiat, sebab maksiat niku dados ireng atine nempun ireng pun boten saged jadi baik. Subhanallah. Maka Bapak Ibu, ini permulaan kita belajar tentang negeri akhirat. Teramat sangat banyak yang dipelajari ini. Sebenarnya Masya Allah, ini baru di Muqaddimah, baru halaman 2 dari hampir 1000 halaman. Banyaknya yang dipelajari. Makanya niat, ya Allah saya niat mempelajari kitab itu sampai selesai. Mudah-mudahan kau catatkan dengan baik. Nah itu yang disampaikan malam hari ini, karena waktu yang tidak memungkinkan untuk kita teruskan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Sekali lagi saya juga kalau ada yang keliru-keliru, saya mohon maaf sebesar-besarnya Bapak Ibu Sedoyo, khususnya sesepuan, sesepuh seluruh yang hadir, dimaafkan kalau ada kekeliruan. Mudah-mudahan Allah sayangi kita semua, dimudahkan di dalam seluruh urusan, kemudian kita dilembutkan hatinya sehingga kita akan menyambut kematian kita dalam kondisi husnul khotimah, dan akhir kalam kita adalah la ilaha illallah, yang dengan itu mudah-mudahan kita punya pintu surga dan sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada pembawa acara, matur nuwun wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanti ada pertanyaan monggo.